Sebetulnya menurut saya DPR bisa bertanya, kenapa polisi bisa punya SPPG? Kenapa TNI bisa punya SPPG? Itu kan harus dipertanyakan. Karena polisi dan TNI tidak kewenangannya nggak sampai ke sana loh. Saya menjawab karena tadi dia masuk di klaster pertama, pemerintah, kementerian dan lembaga. Nah, boleh dia. Artinya Bung, artinya Anda sedang tidak melakukan kritisi terhadap Perpres itu. Itu yang mestinya dikritisi dari awal. Yang namanya dengan klaster pemerintah ini nggak boleh dong masuk TNI. Yang namanya klaster pemerintah ini nggak boleh dong masuk polisi. Kira-kira gitu loh. Bahkan dalam bayangan saya, pemerintah itu yang nggak punya SPPG gitu. Bang, sebentar, sedikit saya tambahin karena itu di mitra komisi saya tahu persis. Jadi begini, ketika kami RDP dengan BGN menyampaikan, Pak Dadan menyampaikan bahwa siapapun boleh punya dapur. Jelas, masih ada catatannya, pasti ada notulensinya di Komisi 9. Siapapun boleh, silahkan, mau anggota DPR, mau siapapun boleh, sepanjang tidak jualan titik. Itu pernah disampaikan Pak Dadan kepada kami. Yang penting tidak jualan titik. Kami di Komisi 9 mendukung penuh program Presiden dengan pengawalan. Chat saya sama Sony, saya bacakan bisa nanti di sini. Apa yang kami lakukan. Saya melakukan kritisi. Bahkan ketika beliau Pak Dadan masih di Mekah, saya juga melakukan kritisi ketika misalnya Pak Dadan bilang mau buka SPPG di Arab, saya yang bicara di Detik. Silakan cek. Jadi nggak benar juga ketika misalnya anggota DPR tidak melakukan kritisi, enggak. Kami melakukan kritisi. Tetapi memang ya sama-sama kita tahu karena terlalu sakti gitu ya, dipanggil juga kadang-kadang nggak datang gitu ya, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pertanyaannya kan Bu Irma, sebentar Bang, jangan juga sekarang nama-nama itu ditulis ya seolah mengaburkan apa yang sebetulnya terjadi di BGN. Jangan juga, ini kan terjadi pengalihan isu nih. Ya makanya pertanyaannya dari isu yang konkret menjadi isu yang dibuat rame-ramean seperti abang Jasman. Enggak rame-rame. Kalau menurut saya kalau bisa ditindaklanjuti oleh kejaksaan kan kenapa rame-rame? Rame-rame itu kalau tidak serius ditindaklanjuti, itu satu. Yang kedua pertanyaan saya, ada tadi Ibu Irma mengatakan ini orang seperti sakti. Kan artinya direktur, ketua atau apalah namanya di BGN itu bisa merasa sakti. Emang bisa kalau nggak ada sesuatu di belakang dia? Ya nggak bisa Bang, nah itu nggak bisa. Bahkan kami juga memanggil BGN, pernah kami panggil juga, mereka juga nggak mau datang. Kalau dibilang itu enggak, misalnya ada yang bilang enggak, silahkan cek, undangannya ada kok. Jadi nggak bisa juga kemudian, makanya saya bilang, jangan mengaburkan masalah utamanya, dilariin ke masalah politik, jangan, masalah utamanya dulu diselesaikan. Kan seperti itu. Kita ini mau menegakkan hukum, betul. Kalau soal tata kelola yang kami sampaikan kepada BGN itu sudah clear. Karena di RDP kami juga selalu menyampaikan bagaimana tata kelola, blueprintnya, semuanya udah kita bahas. Betul. Masalahnya tidak dilakukan. Betul, karena disebutkan mereka merasa sakti. Kan saya pikir sakti. Siapa yang salah gitu kalau kemudian kami terbawa-bawa terseret-seret ke sana kemari. Pertanyaannya adalah siapa yang backup tertentu sehingga orang-orang ini merasa sakti. Nah itu penting ditelusuri itu dan dalam kerangka itulah ya kehendak dari Pak Sony untuk menjadi justice kolaboratif itu menjadi penting. Dan oleh saya kira Pak Kejaksaan jangan anggap sepele, jangan dulu buat persyaratan. Oh ini pelaku utama apa enggak? Sebab informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Sony kalau itu betul dilakukan boleh jadi akan mengungkap apa yang terjadi di belakang kesaktian mereka. Soal orang sakti nanti dijawab sama Mas Krisna. Sekarang saya Mas Guntur dulu, udah diam mulu ya tadi soalnya.